Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Irawati, masih membahas dengan fluida statis dan dinamis. Kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip Archimedes. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita berada dalam fluida, kita mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara berat benda di udara dengan berat benda di air. Dengan kata lain, W1 lebih besar dari W2, di mana W1 adalah gaya berat benda di udara dan gaya berat benda di air disebut W2. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi? Karena tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada bagian atasnya. Hal ini disebabkan air memberikan gaya resultan ke atas yang disebut gaya apung pada benda. Kita juga bisa merasakan ketika mendorong bola ke dalam satu cairan atau fluida, maka terasa cairan itu mendorong kembali ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya apung. Sebuah benda yang seluruhnya atau sebagian tercelup dalam fluida akan diapungkan ke atas oleh gaya yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, inilah prinsip Archimedes yang dikenal sebagai FB sama dengan W cairan, atau gaya berat benda sama dengan gaya berat benda yang dipindahkan. Gaya apung sama dengan selisih tekanan dikali luas, atau FB sama dengan rho GV, di mana rho adalah rho fluida, V adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida, akan sama besar dengan mg atau W fluida. Bisa kita perhatikan gambar. Besar gaya apung menentukan apakah benda bisa terapung, tenggelam, atau melayang dalam fluida. Benda yang memiliki gaya apung sama besar dengan gaya berat benda, maka dia akan melayang. Kita bisa tentukan berapa volume benda tercelup dalam fluida atau rho fluida dengan persamaan rho fluida dikali G dikali VBF, yaitu benda yang tercelup dalam fluida, sama dengan rho benda kali G kali V benda, atau V benda yang tercelup dalam fluida dibagi V benda sama dengan rho benda dibagi rho fluida. Contoh soal. Tentukan massa gabus, massa jenis gabus jika 75% volume gabus tercelup ke dalam air, dan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Yang diketahui dalam soal ini adalah rho dari air, kemudian volume gabus yang tercelup dalam air. Yang ditanya berapakah rho gabus? Rho gabus dikali V gabus sama dengan rho air dikali V benda yang tercelup dalam air. Kita dapatkan rho air adalah 1, volume gabus yang tercelup dalam air adalah 0,75 Vg, maka rho G nya atau rho massa jenis gabus adalah 0,75 gram per cm kubik. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar. Ada sebuah papan kayu, diketahui massa jenisnya 550 kg per meter kubik, berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 4 meter dan tebal 0,3 meter. Tentukan apakah papan tersebut mengapung atau tidak. Jika mengapung, berapa bagian tebal papan yang terbenam dalam air? Kita bisa tentukan berat dari papan, di mana berat papan adalah M kali G. M adalah rho kali V dikali G. Masukkan rho papan, volume papan, dan G 9,8. Maka kita dapatkan 26.000 Newton sebagai berat papan di udara. Kemudian gaya apung maksimum adalah rho air dikali V papan kali G. Ternyata besarnya adalah 47.000 Newton. Nah, kita bisa lihat lebih besar mana antara berat papan dan gaya apung. Jika mengapung, berapa bagiankah tebal papan yang terbenam dalam air? Nah, kita lihat bahwa berat benda yang dipindahkan oleh berat
fluida yang dipindahkan oleh benda adalah 26.000, dan rho air adalah 4 kali 4 kali H dikali G. Nah, H ini adalah tebal papan yang tercelup dalam fluida. Kita lihat bahwa tebal papan itu ternyata adalah hanya 0,17 meter dari 0,3 meter. Ada sebagian papan yang masih mengapung di air. Berikutnya kita akan membahas tentang fluida dinamis, persamaan kontinuitas. Jika fluida memasuki satu pipa dengan laju tetap, maka fluida tersebut juga harus meninggalkan pipa dengan laju yang sama. Nah, asumsi ini bila tidak ada kebocoran pada dinding pipa, di mana aliran massa fluida per detik yang melewati pipa disebut sebagai laju aliran yang dilambangkan dengan V. Kita lihat ada gambar bahwa fluida mengalir pada wadah yang berbeda-beda, maka laju aliran massa atau rho V memiliki nilai yang sama di setiap posisi sepanjang pipa yang memiliki satu titik masuk dan satu titik keluar. Maka rho 1A1V1 sama dengan rho 2A2V2, dengan rho adalah rapat massa atau massa jenis fluida, A adalah luas penampang lintang pipa, dan V adalah laju fluida. Nah, bila rho-nya atau massa jenisnya tetap, maka kita dapatkan bahwa ya A1V1 sama dengan A2V2. Nah, contoh soal. Sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa yang berdiameter besar adalah 30 cm per sekon, berapakah laju aliran air di pipa yang berdiameter kecil? Nah, kita bisa lihat ya bahwa persamaan kontinuitas tadi A1V1 sama dengan A2V2. Karena aliran airnya adalah memiliki massa jenis yang sama baik di penampang yang besar maupun penampang yang kecil ya, maka rho 1 sama dengan rho 2. Kemudian kita lihat luas penampang yang pertama berdiameter 20 cm, maka luasnya adalah 3,14 kali 100 cm persegi. Nah, di sini kita asumsikan A adalah pi R kuadrat, dan kalau D-nya 20 cm maka R-nya 10 cm dikuadratkan jadi 100 cm persegi. Sudah mendapatkan nilai A1 dikali V1 yaitu 30 cm per sekon. Sama dengan A2. A2 sini adalah pi R kuadrat dikali V2. Nah, kita peroleh nilai V2 adalah 120 cm per sekon. Jadi disimpulkan bahwa laju aliran air dalam pipa yang berdiameter kecil lebih besar ya dibanding laju aliran air di pipa yang berdiameter besar. Kita masuk ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini akan memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, aplikasinya ya kita perhatikan untuk fluida yang tidak mengalir ketika V1 sama dengan V2 sama dengan 0, maka persamaan Bernoulli itu diperoleh P1 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah rho GH2. Maka selisih dari tekanan adalah rho G kali H2 per min H1. Sedangkan fluida yang mengalir pada pipa horizontal di mana ketinggiannya sama, maka yang dicari atau ditentukan adalah laju alirannya. P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini semua berdasarkan asas kekekalan energi. Selanjutnya kita bisa tentukan kecepatan aliran pada dinding tabung berdasarkan teorema Torricelli. Bila ada sebuah tabung yang bocor, kita bisa mengetahui berapa kecepatan alirannya, atau berapa banyak atau berapa jauh aliran itu akan di sini tekanan pada permukaan fluida dan pada lubang bawah adalah sama, yaitu P0. Jika H1 sama dengan H dan H2 sama dengan 0 ya,
dengan persamaan Bernoulli, di mana P 0 tambah rho GH tambah setengah rho 0 kuadrat sama dengan P0 tambah rho GH, nah H nya diganti 0 tambah setengah rho V kuadrat. Maka kita dapat tentukan laju alirannya, yaitu V kuadrat sama dengan 2GH, atau V adalah akar 2GH. Jika luas kebocoran lubang sama dengan A, maka debit fluida yang keluar dari lubang adalah Q sama dengan A akar 2GH. Kemudian pada penampang sayap pesawat juga diterapkan asas Bernoulli, di mana laju aliran udara di atas sayap dan di bawah sayap memiliki perbedaan, sehingga tekanannya juga berbeda yang menyebabkan sayap pesawat bisa terangkat. V2 atau laju aliran di atas sayap akan lebih besar daripada laju aliran sayap di bawah. Maka tekanan yang di bawah jadi lebih kecil dibanding tekanan yang di atas. Kita dapat mengetahui besarnya gaya angkat pada sayap pesawat adalah setengah rho A dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini adalah penerapan asas Bernoulli yang disebut sebagai gaya angkat pesawat. Demikian akhir pertemuan kita. Terima kasih, selamat belajar.